Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SDN Tolontoraja 4, yang saya hormati Bapak Ibu Guru Komunitas Belajar SDN Tolontoraja 4, pada kesempatan hari ini terima kasih atas waktunya. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita sehingga kita bisa dapat berkumpul dan akan membahas masalah rencana pembelajaran berbasis proyek. Tak lupa mari kita haturkan salawat serta salam kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW yang telah mengangkis kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang dengan ilmu yang bermanfaat. Pada kesempatan hari ini, dengan apa yang sudah tugas yang berkaitan dengan rencana tidak lanjut, rencana pembelajaran berbasis proyek dengan menggerakkan komunitas belajar yang ada di sekolah. Kami dari PKG PJOK yang sudah berjalan akan mengambil tema di situ berkaitan dengan Sport Education Model atau SEM pada turnamen permainan tradisional bola kasti. Sebelahnya. Nah, terus. Nah, yes. Oke, terima kasih. Rencana pembelajaran berbasis proyek dengan komunitas belajar yang ada di sekolah SDN Tolontoraja 4, kita nanti akan berkolaborasi dengan model Sport Education Model atau SEM, turnamen permainan tradisional bola kasti. Berkaitan dengan latar belakang yang ada di sekolah kita, di sini bagaimana kita nanti dalam mengupayakan meningkatkan partisipasi aktif dan kualitas pendidikan yang berpusat pada peserta didik, serta menumbuhkan rasa kepemilikan terhadap proses pembelajaran. Komunitas belajar Ratu Aksi SDN Tolontoraja 4 akan merancang sebuah program berbasis proyek dengan pendekatan model pembelajaran sport education model atau SEM pada permainan tradisional bola kaki yang dirancang sebagai bagian dari kegiatan co-kurikuler di sekolah dengan lingkungan dan karakter komunitas yang beragam dan penuh warna. Sekolah kami SDN Tolontoraja 4 memiliki komitmen untuk memberikan pengalaman belajar yang holistik dan inklusif, mendukung pengembangan sosial, emosional, dan fisik peserta didik. Saya akan mengajak semua anggota KPS, kelompok belajar sekolah untuk saling berkolaborasi dan berpartisipasi demi kelancaran program. Mengapa saya mengambil sport education atau SEM di sini? Karena menekankan pentingnya memberikan pengalaman bermain pada berbagai peran sebagai pemain, pelatih, dan penonton, dan peran lainnya kepada peserta didik. Dalam konteks ini, peserta didik dihadapkan pada situasi yang mencerminkan kehidupan nyata di dunia olahraga yang membantu mereka mengembangkan pemahaman yang lebih dalam tentang peran dan tanggung jawab masing-masing, terutama dalam meningkatkan partisipasi setiap individu atau peserta didik. Program yang kami rancang dari keterhubungan pemetaan aset sumber daya manusia, sarana dan prasarana lingkungan sekolah
sekolah, komunitas sekolah, dan politik yang menjadi kekuatan terlaksananya program melalui pembelajaran berbasis proyek. Di mana tujuan programnya? Yang pertama adalah peserta didik dapat memahami pentingnya olahraga dalam meningkatkan kebugaran jasmani dan menjaga kesehatan tubuh. Yang kedua, melalui Sport Education Model atau SEM, peserta didik dapat merancang kerangka tim, membagi peran, kerjasama, dan tanggung jawab secara mandiri. Yang ketiga, untuk menanamkan dan memahami pentingnya melestarikan kebudayaan daerah dengan pembiasaan melakukan kegiatan gerak melalui permainan tradisional. Karena saat ini banyak tidak mengenal peserta didik terhadap permainan tradisional. Adapun capaian atau langkah dan hasil yang diharapkan tiap tujuan pada pendekatan model sport education. Yang pertama, capaian. Apa capaian yang diharapkan? Melalui permainan tradisional bola kasti, peserta didik menyesuaikan dan memodifikasi keterampilan gerak berbagai situasi. Capaian yang kedua, peserta didik dapat berpartisipasi aktif dalam aktivitas jasmani untuk menggambarkan pengaruh permainan tradisional bola kasti terhadap kesehatan. Yang ketiga, peserta didik dapat merancang dan menerapkan peraturan alternatif dan memodifikasi permainan bola kasti untuk mendukung fair play dan konsep pendidikan inklusif. Yang keempat, menumbuhkan karakter terutama dalam dimensi mandiri, bernalar kritis, bergotong royong, kreatif, dan menanamkan nilai-nilai profil pelajar Pancasila sehingga peserta didik di SDN Tolong Raja 4 diharapkan melalui model pembelajaran SEM ini menguatkan karakter anak dapat diperkuat dan tercipta profil pelajar Pancasila yang sesungguhnya. Langkah-langkah dan hasil yang diharapkan. Yang pertama, identifikasi topik atau masalah. Bagaimana nanti guru memilih bersama peserta didik, jadi melibatkan peserta didik. Hasil yang diharapkan, peserta didik memahami konteks proyek dan termotivasi untuk berpartisipasi. Yang kedua, langkah yang kedua, menentukan tujuan atau cakupan proyek, di mana nanti guru menentukan tujuan pembelajaran yang spesifik, keterampilan yang ingin dikembangkan, dan kriteria keberhasilan proyek. Hasil yang diharapkan, peserta didik memahami tujuan dan harapan akhir dari proyek. Yang ketiga, perencanaan proyek. Peserta didik dengan bimbingan guru menyusun rencana kerja termasuk pembagian tugas, sumber daya yang dibutuhkan, dan jadwal. Ini juga nanti melibatkan semua guru. Hasil yang diharapkan, terdapat rencana kerja yang jelas dengan pembagian tugas yang adil. Yang kelima, capaian yang kelima, penyelidikan dan eksplorasi. Peserta didik melakukan penelitian, pengumpulan data, eksperimen, atau aktivitas lain untuk mempelajari lebih dalam tentang masalah yang ditangani. Hasil yang diharapkan, peserta didik mengembangkan pemahaman mendalam tentang topik serta keterampilan berpikir kritis dan analitis. Yang kelima, pelaksanaan dan produksi. Peserta didik bekerja sama untuk membuat solusi, produk, atau presentasi yang menjadi tujuan proyek. Guru memberikan bimbingan bila diperlukan. Hasil yang diharapkan, produk atau solusi nyata yang sesuai dengan tujuan proyek.
Yang keenam, yang nantinya presentasi hasil proyek. Peserta didik mempresentasikan hasil kerja mereka kepada auden, misalnya teman sekelas, guru lainnya, ataupun nanti pada masyarakat. Hasil yang diharapkan peserta didik mengasah keterampilan dan mendapatkan umpan balik yang konstruktif. Yang ketujuh, yang terakhir ada evaluasi dan refleksi. Jadi guru dan peserta didik nantinya bersama-sama mengevaluasi proses dan hasil proyek serta merefleksi apa yang akan dicapai nantinya. Struktur program dan kemitraannya. Di sini ada struktur program di sini. Yang pertama ada tujuan program, di mana memahami konsep sport education model dalam pembelajaran permainan bola kasti, mengembangkan keterampilan bermain bola kasti, melibatkan komunitas untuk mendukung keberhasilan pembelajaran. Target peserta didik fase A ini nanti melibatkan semua peserta didik dari fase A sampai fase C, di mana fase A dan B, yang fase B kelas 3 nanti peserta didik berperan sebagai penonton dan membuat stand. Fase B kelas 4 dan fase C kelas 5 kelas 6 nanti adalah yang melaksanakan sebuah kegiatan sport education model. Perencanaan membentuk tim belajar di setiap fase, menyusun kurikulum proyek dengan berbasis SEM, menyiapkan fasilitas, lapangan kasti, peralatan olahraga, dan sebagainya. Yang kelima, pelaksanaan proyek. Dalam pelaksanaan proyek nanti ada pelatihan dasar bagaimana anak-anak mengenal permainan bola kasti, simulasi dan latihan kompetensi. Tim mempraktekkan peran masing-masing dan mengadakan latihan pertandingan. Proyek yang ketiga, turnamen internal. Maka nanti sekolah akan mengadakan perlombaan turnamen permainan bola kasti. Waktu pelaksanaan proyek mungkin bisa dilaksanakan pada akhir ujian sumatif atau semester. Evaluasi dan refleksi, nanti mengevaluasi hasil pembelajaran, baik aspek keterampilan fisik maupun peran seperti kepemimpinan, kerjasama, pengetahuan tentang aturan permainan. Evaluasi yang kedua, mengadakan sesi refleksi untuk peserta didik dan guru mengenai pengalaman pembelajaran mereka di pertandingan. Berkaitan dengan mitra dalam komunitas belajar, ini yang sangat diharapkan demi kelancaran nanti event bola kasti. Yang pertama, mitra adalah guru olahraga, komunitas belajar atau guru kelas, karena kalau di SD tidak ada, hanya guru mapelnya adalah PAI atau bahasa Inggris. Yang ketiga, peserta didik. Peserta didik nantinya yang aktif sebagai pemain, pelatih, wasit, dan manajer dalam model sport education. Dan juga peserta didik yang mendokumentasikan dan mempublikasikan kegiatan sebagai bentuk promosi olahraga dalam pelajaran berbasis proyek di sekolah. Mitra yang keempat adalah orang tua. Bagaimana nanti orang tua mendukung dalam menyediakan peralatan olahraga, kehadiran dalam turnamen, dan mendorong partisipasi peserta didik biar aktif. Yang kelima, kemitraan bisa nanti kita dengan alumni sekolah. Yang dimaksud alumni sekolah di sini nanti jika ada alumni yang berperan aktif dalam olahraga, sekolah dapat memberikan inspirasi atau pelatihan tambahan kepada peserta didik.
Kapasitas yang dimiliki kelas, nah, ini nanti yang sangat mendukung ya, terhadap pelaksanaan proyek. Sumber daya yang tersedia dan pengguna. Yang pertama adalah sumber daya manusia, yaitu terdiri dari guru yoga, guru kelas, dan orang tua peserta didik. Kapasitas yang kedua di situ adalah fisik, sarana dan prasarana untuk mendukung kelancaran program proyek nantinya. Yang pertama adalah lapangan olahraga, peralatan olahraga, ruang kelas atau perpustakaan yang menyediakan berbagai sumber. Yang ketiga, lingkungan sekolah, budaya sekolah, dan kemitraan. Finansial, nah, ini nanti pada saat perencanaan atau pelaksanaan finansial ini adalah dukungan dari kepala sekolah ya, dalam hal pendanaan melalui dana BOS untuk menunjang sarana dan prasarana kegiatan ekstrakurikuler, kokurikuler. Ini sangat mendukung, terutama pada finansial, karena kalau tidak ada finansial tidak akan berjalan. Nah, sekarang ke rencana evaluasi. Bagaimana implementasi evaluasi nantinya pada kegiatan SEM. Yang pertama ada perencanaan. Bagaimana membentuk tim evaluasi yang terdiri dari guru, staf, dan anggota komunitas. Pengembangan instrumen evaluasi, survei, panduan, wawancara, dan kriteria observasi. Yang kedua, pengumpulan data. Mengumpulkan data secara berkelanjutan selama dan setelah program turnamen bola kasti selesai. Melakukan survei, wawancara, refleksi, observasi sesuai jadwal dan ditentukan. Analisis data, menganalisis data yang dikumpulkan untuk mengidentifikasi keberhasilan dan area yang perlu perbaikan nantinya. Membandingkan hasil dari berbagai sumber untuk mendapatkan gambaran yang komprehensif. Yang keempat, pelaporan. Menyusun laporan evaluasi yang mencakup temuan utama, kesimpulan dari program turnamen bola kasti. Membagikan laporan kepada semua pemangku kepentingan, guru, orang tua, peserta didik, dan komunitas, terutama kepada kepala sekolah. Yang kelima, tindak lanjut. Ya, ini tindak lanjutnya mengadakan pertemuan untuk mendiskusikan hasil evaluasi dan rencana perbaikan, mengimplementasikan rekomendasi perbaikan untuk program berikutnya atau nanti program selanjutnya, bukan hanya pada pelajaran PJOK. Mungkin ini yang terakhir ya, tantangan. Nah, ini pasti kita pada saat pelaksanaan proyek pasti ada tantangannya. Mungkin yang pertama, kurangnya antusias dan partisipasi peserta didik. Bagaimana nanti kita ya, terutama di komunitas ya, bagaimana menggerakkan peserta didik. Tantangannya misalnya beberapa peserta didik mungkin tidak tertarik atau merasa bola kasti tidak relevan dengan minat mereka. Bagaimana solusinya? Mengintegrasikan pendekatan menarik, menyertakan elemen kompetisi dan hadiah untuk meningkatkan motivasi. Yang kedua, mengadakan sesi orientasi. Ini juga perlu bantuan terhadap guru kelas. Yang ketiga, yang C, melibatkan peserta didik dalam perencanaan. Jadi pada saat selama perencanaan proyek, maka peserta didik juga dilibatkan. Yang kedua, ketidakmampuan mengakomodasi semua peserta didik. Tantangannya, program ini mungkin tidak dapat mengakomodasi semua peserta didik yang berminat karena keterbatasan kapasitas. Jadi bagaimana nanti ya di komunitas ini bisa memotivasi peserta didik bahwa dalam permainan tradisional sangat menyenangkan. Bisa membagi kelompok, mengadakan sesi tambahan dan sebagainya. Yang ketiga, tantangan yang ketiga,
kurangnya dukungan dari orang tua, ini terutama. Ya. Bagaimana nanti sosialisasi kepada orang tua agar mendukung kegiatan yang dilakukan di sekolah. Oke, terima kasih. Mungkin itu rencana tidak lanjut program proyek yang akan dilaksanakan di sekolah dengan menggerakkan komunitas belajar. Mungkin di sekolah kami kan sudah ada komunitas belajar, yaitu Ratu Aksi SDN Negeri Kolongkelaje 4 yang sudah terlaksana program prosal sehat sehari, yaitu dengan melaksanakan senam dan bersih-bersih halaman dan kelas. Makanya nanti bisa ditindaklanjuti bagaimana program itu terus berjalan agar memberikan motivasi dan bagaimana untuk menjaga kesehatan bagi peserta didik. Mungkin ada tambahan atau saran dari teman-teman komunitas, silakan. Bapak Kepala Sekolah Kak Saki. Kira-kira dilaksanakan kapan Pak program ini? Sudah tadi dijelaskan setelah ujian semester. Ujian semester Maret 1 ini. Ya. Iya. Insya Allah dana akan mendukung. Mungkin ada yang lain. Apa Ibu? Ya. Oke, terima kasih. Ya, ini. Sebenarnya ini yang menggerakkan ini. Terima kasih atas waktunya. Terkait bahwa ini akan dilaksanakan setelah ujian semester pertama, berarti bulan Desember minggu terakhir ya Pak. Terkait dengan hal ini, apa saja yang sudah dipersiapkan, baik dari segi finansial dan sebagainya, dan juga lapangan dan sebagainya, karena permainan bola kasti ini tradisional ini membutuhkan lapangan yang pas untuk dilaksanakannya. Kalau memang mau dilaksanakan di halaman sekolah, saya kira itu tidak memungkinkan karena itu lapangannya agak sempit dan juga istilahnya kurang memadai buat teman-teman. Terima kasih. Oke, terima kasih masukannya Bapak Miswari, juga sebagai guru PAI. Ya. Bagaimana? Yang pertama apa Pak? Yang pertama persiapan. Makanya persiapannya di sini adalah inilah rencana tidak lanjut nanti pada akan melaksanakan pelaksanaan proses SEM itu nanti Pak. Inilah perencanaannya. Jadi bagaimana nanti berkaitan dengan persiapan sarana dan sarana. Makanya di sini apa yang menjadi kekuatan kita untuk melaksanakan rencana proyek yang melalui pendekatan model sport education model, yaitu SEM. Makanya di situ kita memanfaatkan fasilitas yang ada di sekolah. Itu yang menjadi kekuatan kita. Makanya kalau misalnya tidak memadai lapangan baik dari sarana dan prasarana, maka kita akan melakukan namanya modifikasi. Lapangan diperkecil atau waktunya nanti bagaimana peraturannya. Makanya di situ namanya modifikasi. Mungkin nanti kalau ada lapangan di lingkungan sekolah yang berkaitan yang misalnya masyarakat mempunyai lapangan yang luas, kita nanti bisa berkoordinasi. Makanya rencana ini nanti bagaimana kalau memang tidak memadai, kita melakukan survei ke masyarakat dan berkolaborasi dengan masyarakat setempat. Mungkin itu. Terima kasih Pak Wali masukannya. Mungkin ada yang lain, Wakil Kepala.
Kalau tidak ada, terima kasih. Ya, mungkin calon ibu kepala ini. Bu, kalau ada masukan, nah, makanya nanti di sini di SDN Kelora T4 karena gurunya mayoritas dari lingkungan setempat, kita mungkin mudah untuk melaksanakan atau melobi kepada masyarakat. Mungkin semoga nanti ya kegiatan ini bisa berjalan dengan lancar, terutama adalah dukungan kepala sekolah dan guru-guru yang ada di komunitas belajar. Bagaimana makanya di PKG ini saya disuruh menggerakkan, padahal setiap hari sudah bergerak. Terima kasih. Kalau tidak ada masukan lagi atas waktunya. Saya berharap ya teman-teman komunitas belajar ya bisa berkolaborasi, saling mendukung dan memberikan motivasi kepada peserta didik agar pelaksanaan proyek ya yang berbasis proyek dengan komunitas belajar, menggerakkan komunitas belajar melalui sport education model nantinya berjalan dengan lancar. Dan alasan saya mengambil bola kasti agar permainan tradisional bisa terangkat kembali, karena anak-anak sekarang sudah bukan mulai hilang, sudah hilang. Permainan tradisional sudah hilang dengan adanya perkembangan teknologi, terutama HP. Mungkin kalau anak-anak pulang sekolah pasti main HP, tidak akan mengenal permainan tradisional. Ya, terima kasih. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.